subscribe channel YouTube Masjid Besar Baitul Mutakin Sampang Cilacap. Semoga kamu rezekinya makin lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap kiai, imam serta seluruh takmir Masjid Baitul Mutakin Sampang, yang kami hormati pula seluruh jamaah istighosah di Masjid Baitul Mutakin Sampang serta seluruh pemirsa di channel YouTube Masjid Besar Baitul Mutakin Sampang rahimakumullah, Allahumma amin. Bapak Ibu sami sehat nggih? Alhamdulillah. Seniki tanggal pinten, Bu? Tanggal 8 Muharram. Nggih. Berarti ngenjang tanggal pinten? 9 Muharram. Tasu'a nggih. Nggih. Sunat berpuasa di hari Tasu'a tanggal 9 dan tanggal 10-nya namanya napa? Asyura. Nggih. 2 hari yang sangat dianjurkan itu tanggal 10 Asyura. Nggih. Pahalanya luar biasa besarnya dan juga bisa menjadikan dosa-dosa selama 1 tahun yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, karena orang-orang Yahudi zaman dahulu juga merasa memiliki hari yang sakral itu, tanggal 10 Muharram itu, maka Nabi menganjurkan agar ada pembedanya antara orang Islam dan orang Yahudi. Jadi tanggal 10-nya itu berebut, semua orang merasa memiliki hari ke-10 Muharram. Begitu besarnya, mulai dari diterimanya taubatnya Nabi Adam, terus nabi-nabi setelahnya, ada Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api dan sebagainya. Itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Saking besarnya, saking dahsyatnya tanggal 10, akhirnya semua manusia merasa ingin memuliakan tanggal 10 itu. Nah, anjuran puasa itu ternyata sudah ada sebelum Islam. Ada puasanya orang Yahudi, itu juga tanggal 10. Maka orang Islam tanggal 10 berpuasa
untuk memuliakan tanggal 10 Muharram itu, dan agar dosa selama setahun diampuni oleh Allah. Kemudian penyempurnanya adalah tanggal 9, berarti besok. Karena dulu kita mengikuti yang tanggal 1-nya hari noporin Selasa nggih. Nggih. Nek sing dinten Rebo nggih berarti mundur. Betul menapa nggih? Sama-sama betulnya. Nggih. Dan itu akan terus terjadi, tidak hanya di awal bulan Muharram saja, terus menerus. Kapan mulai puasanya, kapan lebarannya, bahkan Idul Adha kadang berbeda. Tapi perbedaan itu pasti hanya 1 hari. Karena itu kemarin sudah saya jelaskan, kalau yang misal ini kemarin 1 Muharram, ya, 1 Muharramnya tanggal hari Selasa, berarti menggunakan metode wujudul hilal. Aslinya bulan memang sudah muncul, tapi belum bisa dilihat. Aslinya sudah muncul, belum bisa diruqyah. Lah karena tidak kelihatan, maka yang menentukan hari Rabu itu menyempurnakan Dzulhijjahnya menjadi 30 hari. Namanya istikmal. Jadi perbedaan seperti itu biasa. Nah, kalau yang dulu meyakini bahwa 1 Muharramnya Selasa, berarti besok Rabunya Tasu'a. Ibu Rin, tumute pundi Bu? Selasa napa Rebo? Selasa. Nggih, pada puasa sunat Tasu'a enjang Rabu. Asyurane Kamis. Kita lanjutkan pembahasan fikihnya yang sudah hampir hatam. Insya Allah nanti kalau sudah hatam dilanjutkan dengan kitab lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamul iftari arba'atun aidon. Konsekuensi untuk tidak berpuasa, ya niki kita ingat-ingat kembali puasa Ramadan, nggih Bu nggih. Puasa Ramadan kemarin kita ingat-ingat bahwa orang yang tidak puasa Ramadan itu dibagi 4 nanti hukumnya. Ada kalanya mengqodoi puasa yang ditinggalkan itu, ada kalanya plus membayar fidyah. Oke. Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu. Orang yang kemarin Ramadan tidak berpuasa itu sekarang harus mengqadai dan membayar fidyah. Siapa saja yang seperti itu? Wa huwa isnani, ada 2 orang, 2 golongan yang seperti ini. Al awalu al iftaru li khaufin ala ghairi. Tidak puasanya itu karena takut terhadap selain dirinya. Contohnya ibu hamil atau ibu menyusui. Kalau tidak puasanya, tidak puasa Ramadan, saya nggak puasa lah. Kok karena kasihan terhadap bayinya, baik yang dikandung ketika hamil maupun yang disusui, karena khawatir bayinya nanti mau kenapa-kenapa, maka nanti dia harus mengqadai puasa tersebut dan membayar fidyah. Fidyah niku mengeluarkan beras berapa on ya? Berapa? 6 on lebih, 6,7. Jadi kalau dibulatkan itu 7 on. Yeah. Kalau sekarang beli 7 on atau bahkan 6,7 on di warung, kinten-kinten disajeni mboten. Butuh mbas wos 6,7 on.
Laur satu beken kowe lah ribet. Ya, 7 on atau bahkan lebih baik 1 kilo sekalian. Tapi yang jelas ukurannya itu 7 on. Ya. Bisa dikeluarkan saat itu juga untuk fakir miskin atau dikumpulkan di akhir Ramadan. Dikumpulkan nanti dibarengkan dengan zakat fitrah. Ya. Sekali lagi ini untuk orang yang khawatir terhadap bayinya, itu maka tidak cukup mengqadai saja, tapi harus ada fidyahnya, mengeluarkan fidyah yaitu 6 ons beras untuk fakir miskin, bisa langsung diberikan saat itu atau dikumpulkan nanti diberikan besertaan dengan zakat fitrah, diberikan ke amil. Lah nek teng amil matur Pak Amil, ini zakat fitrah saya, kalau yang ini fidyah saya, sejumlah sekian kilo fidyah. Gitu. Kenapa? Kalau nggak matur nanti digabungkan dengan yang lainnya, ternyata penerimanya bukan fakir miskin, nanti tidak sah. Ternyata diberikan kepada selain yang fakir miskin, asnafnya kan ada 8. Yang sering umum di sini ya ada 4 atau 5. Ya, ada musafir, ada orang yang bangkrut dan sebagainya. Ya. Itu. Nah, kalau fidyah diberikan kepada selain fakir miskin tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wasani aliftaru ala takhiri qada'in ma imkanihi hatta ya'tiya Ramadan akhir, yaitu bagi orang yang teledor dalam mengqada'i puasa Ramadan yang tahun lalu ditunda-tunda, akhirnya sudah datang Ramadan berikutnya. Berarti pas sudah masuk waktu Ramadan berikutnya, kok yang tahun kemarin belum lunas mengqada'inya, mengqada'i besoknya itu plus fidyah. Semisal masih 2, tadinya 7, tapi dari kemarin kalau engkolah ngesuklah, akhirnya sampai terakhir baru dapat 5 sudah Ramadan masuk tanggal 1. Nah, masih utang 2 tapi yang tahun kemarin besok mengqada'inya plus fidyah. Wonten sing ngatos niku? Wonten mboten? Kathah. Niku mila enggak mboten parang ditunda-tunda. Nggih. Kedah segera. Selanjutnya yang kedua adalah saniha mayal zamufi al-qada'u dunal fidyah. Ini hanya untuk mengqada'i saja tanpa membayar fidyah. Siapa orang yang seperti ini hanya mengqada'i wa huwa yaksuru kamuhma alaih. Banyak contoh yang seperti ini, yaitu orang yang nggak kuat puasa. Kalau di sini contohkan orang yang pingsan. Pingsan nggak kuat, sudah dapat setengah hari jam 11 panas sekali, nggak kuat, pokoknya sudah nggak kuat, benar-benar nggak kuat, akhirnya medot, ya, berbuka. Nah, ini besok kalau Ramadan sudah selesai, dia hanya wajib mengqada'i saja, tidak ada fidyahnya. Yang berikutnya adalah wasalisuha mayal zamu fihi al fidyatu dunal qada'i. Ini untuk yang hanya membayar fidyah tanpa mengqada'i puasanya. Wa huwa syaikhun kabirun, yaitu orang yang sudah jompo, tua renta. Mbah, ampun mboten bisa puasa, Mbah. Ora, aku pokoknya puasa. Padahal mboten kuat. Nyatanya jam 9 minta makan. Nah, orang yang sudah tua renta seperti ini nggak perlu puasa, cukup membayar fidyah, besok nggak perlu mengqada'i. Yeah. Terus yang terakhir warobiuha la wala.
tidak mengkodoi juga tidak membayar fidyah. Siapa? Wa huwal majnunu alladzi lam yata'adda bi majnunihi, orang yang gila. Jadi yang tidak ingin mengkodoi puasa dan tidak membayar fidyah ini harus terkategori ini gila. Ya, hanya orang gila yang tidak mengkodoi puasa dan membayar fidyah. Demikian, ini nanti selanjutnya insya Allah satu pertemuan lagi kita hatam, ya, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah ilmu dari kitab Safinah ini. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ثبت إيماننا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قريبنا وعن الشر بعدنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن مغفرتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا عاجلا غير قاصر. اللهم ارزقنا طالبا غير مطلوب. اللهم ارزقنا طالبا غير مطلوب. اللهم ارزقنا طالبا غير مطلوب. الشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون نفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي بعبادي وادخلي جنتي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عباد الله رجال الله سادات ويا وانظروا للعقل سارات بعن عيني وراء البين على ساقي سلام الله على النبي سلام الله على ساقي الله. أعبدكم اهدنا الصراط المستقيم والله الموفق إلى صراط الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.